kepadamu. Terima kasih Kami ucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. Yang mengalami kebaikan Tuhan. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, amen. You have led me through the fire in the darkest night. You have closed like no others. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so with every breath that I am able.
sing of the goodness of God. Boleh angkat kedua tangan kita, jemaat saja. Let's sing. All my life, You are faithful, Lord. all my life, song of God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. One more time, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Boleh angkat kedua tangan, we worship. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. From my life laid down, I surrender now. Every day, your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Give you Amen. Your goodness running after, mengejar kami Tuhan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Oh yes. Amin. We worship you, Jesus. We honor you, Jesus. Thank you. Thank you for loving me, for blessing us, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Anda bebas bersyukur kepada Tuhan. In every season, setiap musim, kami akan angkat hati kami, angkat suara kami, angkat tangan kami. to worship you. I live to worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
never stop to worship you, sing you, sing your goodness, Lord, your kindness, Lord, your mercy always with us, Lord. Just want to worship you. Kami hanya ingin menyembah Engkau sampai Kau menjemput kami, menemukan kami, Tuhan. Tidak akan pernah merubah apapun, Tuhan. Amin. 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 Yes, God. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh, God, you're so good. Selalu baik. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Yeah. Oh, God, you're so good. Yeah. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Alaban, ya alaban, sangat baik. Ya alaban, selalu baik. Alaban, alaban bagimu. Amin. Ini pujian kami, Tuhan. Biar Engkau mendengarkan, Tuhan. Amin. Kau selalu dipuji. Di musim yang sulit pun kami belajar memuji Engkau. Kami belajar menyembah Engkau. Kami mengangkat hati kami. Dan tetap berkata, Lord, you are so good. You are so good. You are so good. Bapa kami tetap Bapa yang baik. Amin. We give you praise. Hallelujah. 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 Oh. Amen. Hallelujah.
Jesus mighty name. Amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang baik banget. Kau bawa kami berjalan terus Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Biar pujian ini mengingatkan kami Tuhan, untuk setia berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Kau pegang hidup kami Tuhan. Hari ini kadakan Engkau Tuhan. Amin. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena
Apapun yang akan replace, gantikan Engkau dalam hidup kami. You are the only one important in our lives, Lord. Segala-galanya kami beri hormat, we honor you here, Lord. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, kesembuhan, kekuatan sedang dicurahkan berkat-Mu for every one of us. Jesus name. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh dengar haleluya. Saudara silakan duduk. Thank you so much buat kehadiran. Amin. Welcome to Revival Worship Church Reward. Ya, saya percaya bahwa kita ada hari ini salah satu tujuannya untuk selalu mengucap syukur, menyembah Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saya berterima kasih untuk kesempatan diberikan 2 minggu saya dan suami kami izin ada ke Amerika untuk conference pengusaha-pengusaha dari Kristen seluruh dunia. Ada hadir di Miami dan saya dan suami diundang untuk hadir dan melayani lewat pujian, saksian, penyembahan dari mewakili Indonesia dan ada teman-teman yang lain pergi, pengusaha-pengusaha kami, salah satu yang pastornya yang mewakili dan bersyukur Tuhan luar biasa. Di situ bahkan leadernya, pemimpinnya, internasional pemimpinnya berkata bahwa dan yang hadir itu perwakilan dari Asia Pasifik, dari Afrika, dari Amerika, dari negara-negara yang lain. Mereka berkata bahwa puji Tuhan kami Indonesia boleh membawa pujian, membawa penyembahan kami di hadapan seluruh mereka. Dan mereka berkata bahwa puluhan tahun mereka mengadakan konvensi sedunia dan this is the very first time mereka katakan the presence of God itu very strong. Itu karena Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tahu itu satu anugerah yang luar biasa. Jujur saya dan suami kami banyak menolak pelayanan even di luar negeri, saudara ya. Ada beberapa undangan Amerika dan yang lain kami tolak. Tapi nggak tahu pas ini saya juga nggak tahu kita udah kayaknya nggak bisa. Karena memang kami ada pengembalaan ya. Jadi tapi nggak tahu karena memang saya dan suami juga kita udah lama nggak bepergian berdua khususnya ya. Jadi kemarin kayaknya apa iya ya gitu kan saudara ya. Gitu. Akhirnya begitu dapat kabar, waduh sudah di tiketnya udah, aduh berarti memang gak bisa dirubah gitu saudara. Tapi hati saudara tetap pergi itu rasanya lama saudara ya. Karena saya tahu ternyata panggilan itu begitu kuat untuk kami ada bersama dengan keluarga besar Reward Church ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik dan suatu kehormatan. Saya akan share singkat karena nanti jam 4 kita ada ibadah ketiga Bapak Ibu. Dan tadi ibadah pertama Tuhan sungguh luar biasa sampai ada beberapa orang yang kami doakan setelah ibadah
Bahkan ada kesaksian satu orang yang dia katakan dia hanya mendengarkan lewat lagu di YouTube dan menolong dia bertahun-tahun melewati lembah kekelaman yang sulit. Anda lihat the power, the presence of God itu sungguh bisa menjangkau, bisa memulihkan, bisa menguatkan. Hari ini saya akan share tentang identitas kita di dalam Kristus. Saudara, ketika saya berangkat atau Bapak Ibu berangkat ke luar negeri atau ke luar kota, yang ditanya dia tidak tanya kamu dari keluarga mana, kamu kamu talentanya apa, kamu punya apa, kamu punya pengalaman apa, enggak, dia cuma tanya identitas. Diminta identitas. Kalau ke luar negeri paspor ataupun kalau dalam negeri itu KTP, dia tidak tanya yang lain. Saudara, bahkan saudara kita tahu bahwa identitas itu sangat penting. Ketika ada seseorang mungkin mencairkan baik itu warisan atau uang, aset, semuanya, asuransi, apapun itu. Saudara, kalau tidak ada tanda identitas diri kita yang jelas, bukan palsu, itu tidak akan bisa cair. Even kita bisa bilang kita punya ini, punya jaminan ini. Ada orang yang bisa bersaksi, oh ya benar dia punya, tidak ada identitas, tidak bisa. Anda lihat, the power of identity itu sangat penting sekali. Jadi ternyata kita memiliki identitas di dalam Kristus. Ketika kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, ketika kita diselamatkan, saudara, Alkitab mencatat apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan yang baru, new creation. The past, yang lalu tidak ada urusan sama sekali. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan di situ kita mengenakan jubah yang baru. Kita mengenakan saudara identitas yang baru. Bahwa saya anak Tuhan. Saya anak yang dikasihi, ditebus, diampuni. Tidak peduli keadaan kita gagal. Tidak peduli keadaan kita di mana saat ini. Tapi kalau kita menemukan identitas kita di dalam Tuhan, Anda akan melihat bahwa Anda tidak berjalan menghidupi hidup ini sendiri. Tapi ada kuasa Tuhan yang membungkus Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Tadi seorang ibu berkata kepada saya, Pastor, saya mengalami lembah kelam yang kelam banget. Dan tidak ada orang di sana, saya sendiri melewatinya. Dan dia katakan bahwa hanya Tuhan yang ada bersama dengan dia. Sehingga dia boleh melewati lembah itu dan kemudian mulai lagi, baru berjalan lagi dengan kekuatan. Dia katakan bukan lagi kekuatan dia, bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengalaman, bahkan koneksi dia, bahkan kekuasaan, tidak. Dia bilang hanya sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saya ingin kita membaca satu ayat, saudara. Di situ dikatakan bahwa identitas kita itu adalah, kita adalah ciptaan yang baru, saudara. Yang lama sudah berlalu. Dan kita ini bukan lagi, saudara, jujur aja waktu saya sedikit keluar, saudara ya. Saya melihat viral di TikTok. Seorang suami memukul istrinya dan dianiaya, saudara. Aduh, saya ingat itu saya banget. Bukan suami, saudara, tapi mama papa saya banget, saudara. Jadi saya lihat itu, aduh itu belum ada apa-apanya. Itu udah dengan segala macam benda tajam, saudara. Jadi sudah terbiasa ngelihat, saudara. Jadi waktu saya lihat, aduh Tuhan, saya kok bisa lewatin ya puluhan tahun loh. Melihat kejadian-kejadian seperti itu yang mengerikan, yang nggak masuk akal, saudara. Harusnya saya sudah gila total karena ngelihat itu every day. Dipukul pakai benda tajam, berdarah-darah, biru-biru, dipermalukan di depan orang, dirobek bajunya di depan tetangga-tetangga. Mama saya sudah diperlakukan oleh papa saya seperti itu, saudara. Ditonjok bukan lagi, aduh itu bengkak-bengkak almost every day. Jadi waktu saya lihat yang viral itu, aduh Tuhan, saya bisa lewat loh. Kalau saya tidak menemukan identitas saya dalam Yesus, sudah selesai. Saya sudah pahit dengan Tuhan, kecewa. Saudara, sebab itu kemarin saya bersaksi di Amerika. Saya share bahwa many times saya coba bunuh diri. Saya coba semua cara. Karena saya kehilangan identitas. Saya bilang I was born Christian. Tapi saya nggak pernah tahu Yesus itu siapa, untuk apa. Saya tahu sekolah minggu. Karena dulu ya mungkin saya datang aja. Tapi kemudian saya nggak tahu. Tapi ternyata semua ayat yang saya dengar di sekolah minggu, semua momen, even kelihatannya simple. Tapi ternyata itu benih bertumbuh, saudara. Di tempat ini ada Reward Kids. Dan saya sangat percaya, even saya nggak ngerti hari itu. Tapi ternyata setiap pengajaran yang very simple pun itu akan menancap.
itu akan bertumbuh. Dan one day itu yang menjadi akar yang kuat. Sehingga ketika badai itu datang, ketika kenyataan hidup sulit datang, Anda bisa melewati dan menemukan bahwa Yesus satu-satu identitas kita yang sejati. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Galatia kita baca bersama firman ini. So dikatakan apa saudara? So Galatia 2 ayat 20. Ketika kita ingin menemukan identitas kita saudara. Saya bacakan. Namun aku hidup tapi bukan aku lagi. Saudara bukan Anda sendiri lagi. Tapi dikatakan apa? Tetapi yang hidup itu Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan kita lagi. Sudah identitas kita, oke saya asal mana, umur saya, ciri-ciri itu identitas saudara. Kita punya unik apa, mungkin ciri-ciri unik apa, makanya selalu kalau ketika di airport atau apa dia suruh buka kacamata, bahkan bola mata kita tuh ada fotonya dan bisa dicek ini bola mata beneran apa enggak. Saudara semua begitu unik saudara, dan firman Allah berkata Mazmur 139, Tuhan menciptakan kita, Dia create kita. Tadi pagi saya renungkan ini luar biasa. Kita tidak bisa komplain apa-apa karena Dia create kita. Dikatakan Dia bentuk kita, tahun-tahun yang dibentuk itu sudah ada tercatat semuanya. Sehingga Tuhan tahu kita mungkin berangkat dari keluarga seperti apa. Kita mungkin diizinkan melewati kondisi-kondisi realita seperti apa. Tapi endingnya Dia sudah tahu, Dia siapkan semua yang terbaik. Tapi kita harus melewati itu. Dan kita harus menyadari ketika kita sadar bahwa identitasku bukan dengan keadaan, bukan dengan apa yang saya punya, tapi dengan Kristus yang tinggal dalam Anda dan saya. Dan itu yang membuat Anda diubahkan, dipulihkan, menjadi pribadi yang baru, yang setuju. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Firman Allah berkata we have to back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh kata orang. Tidak ditentukan oleh omongan negatif orang. Tidak ditentukan oleh keadaan hari ini. Kita apa yang Yesus katakan. Setuju boleh katakan amin. Saudara. Dan apa yang membuat ketika orang kehilangan identitas. Dan bahkan kita harus tahu iblis atau musuh. Dia ingin mencuri identitas kita. Karena dia tahu ketika dia curi identitas kita, keyakinan kita akan siapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Kalau itu dicuri, kita kehilangan segala-galanya. Apa yang Tuhan siapkan kita gak bisa punya. Betul saudara? Dikatakan apa? Boleh kembali lagi Kit yang tadi. Dikatakan identitas itu penting. Karena orang yang kehilangan identitas, dia tidak tahu siapa dia. Dan kedua, dia tidak tahu dia punya apa. Dan dia tidak tahu dia mau kemana. Arah hidupnya gak tahu saudara. Saudara saya percaya bahwa setiap kita punya journey, punya proses. Ada yang sedang mengalami proses, saudara saya ketemu dengan banyak. Sebab itu nanti ada ibadah wanita. Ada banyak orang-orang saya ketemu ditinggal oleh keluarga, suami. Saudara dengan kemarin saya ketemu seorang ibu. Dan ibu berdarah-darah saya bu. Maksudnya hancurnya, pahitnya yang dia lewati. Dan dia cuma bilang Tuhan saya gak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan seperti ini. Tapi saya bilang bu jalan lagi bu, jalan lagi. Dan ibu tidak jalan sendiri bersama Yesus. Keadaan apapun tidak akan merubah cinta Tuhan tetap selama-lamanya. Setuju boleh katakan amin. Keadaan apapun tidak merubah kita adalah anak kesayangan. Yeremia 43 saudara ayat 4 di situ dikatakan bahwa engkau berharga dan mulia. Sebab itu Tuhan mengasihi kita, mati buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara ada satu kisah. Sebelum saya lanjut saudara. Satu waktu saya bertemu dengan orang-orang yang kehilangan identitas. Saya melayani di Jawa Tengah kalau gak salah. Dan pergi ke satu tempat malam-malam habis ibadah. Dan seorang ibu datang, bu boleh gak kunjungi pelayanan kami? Oh boleh. Saya ingat itu udah mau jam 10 saudara. Ya udah nggak apa-apa. Di mana bu? Oh di sini satu tempat dan dibilang maaf ibu ini orang-orang gila gitu yang diambil memang dalam keadaan gila total. Oh gitu ya. Kan nggak mungkin. Oh ya udah bu saya nggak bisa gitu kan saudara ya. Nggak boleh pilih-pilih gitu saudara ya. Oh ya oke bu. Dalam hati. Aduh Tuhan ini imut-imut begini saudara. Kita pergi malam-malam itu saudara. Ibu ini pesan bu kalau masuk tiba-tiba bunyi
lemparan-lemparan yang mengerikan. Ibu lari cepet ya. Darah Yesus. Gitu kan. Aduh mana suami ganteng gitu. Tapi Pak Agam gak ikut saudara ya. Bayangkan kita wanita-wanita strong saudara. Setuju boleh katakan amin. Pergilah kami saudara. Begitu baru masuk langsung gebrak gitu piring-piring dilempar darah Yesus. Nah, ibu hati-hati bu. Cuma saya kan agak sedikit preman zaman dahulu saudara. Kalau begitu-gitu kecil saudara ya. Sudah biasa kaki gitu-gitu karateka saudara. Sorry. Jadi udah biasa begitu masuk. Waduh dia udah lempar sana. Waduh mau dirobohin saudara. Kamarnya. Dan diceritakan ini gila total. Bukan 100%, 1000%. Oh gitu ya. Dia suka ngamuk-ngamuk. Terus saya sempat lihat wajahnya saudara. Aduh takut juga sih saudara ya. Tapi dalam nama Yesus kita berdoa. Masuk ke bilik yang lain. Saudara itu orang Kristen. Adik kakak sarjana. Gila. Saudara. Saya tanya. Kenapa di sini? Dia juga gak tahu kenapa dia di sini katanya. Waduh. Ini yang mana yang waras ya saudara ya. Yang nanya atau yang mana. Terus saya tanya. Orang tua di mana? Dia tahu loh saudara. Ada sih yang gak tahu rada-rada gitu. Aduh darah Yesus. Darah Yesus. Tambah hari dia mendekati darah Yesus gitu. Kita jalan keluarnya cuma sedikit itu. Aduh Tuhan lewat mana ini saudara. Saya nyanyikan lagu mampirlah dengar. Waduh ternyata dia GPIB sama kita aliran himne garis keras. Saudara. Saya nyanyi dia. Yesus coba deh lah. Kuncinya. Dia nyanyi saudara. Yesus, Yesus. Itu jam 10 malam mendekati. Udah terus mau jam 11. Dia nyanyi sambil nangis saudara. Nah di situ saya berani deketin saudara ya. Pakai kuda-kuda men. Deketin saudara. Aduh ini siap lari. Tambah hari nang dia adik kakak gila sarjana. Terus saya bilang Pak, Bapak pengen apa? Pengen pulang. Terus dia bilang, saya bilang Bapak mau sembuh? Iya. Bapak mau percaya Yesus tolong? Iya. Saya mau pulang, mau kerja lagi. Dulu saya kerja sama seorang pendeta. Anda lihat orang gila bisa bercerita. Anda lihat, Pak percaya Tuhan tolong. Saya doakan di situ saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya keluar kemudian ibunya bilang Bu kalau yang ini dia gila total juga. Oh gitu ya menyeramkan gitu saudara. Terus gimana Bu? Tapi dia sudah bisa singers. Oh gitu gitu ya. Ibu mau nyanyi gak bareng dia? Saya takut juga saudara. Besok masih ada KKR soalnya. Boleh gitu. Saya tahu Bu saya ambil dia di tengah jalan gila total tanpa busana. Anda lihat. Saya pegang dia perempuan. Saya peluk dia. Karena bilang udah sembuh saudara ya. Saya peluk dia. Saya bilang suatu waktu kamu akan menceritakan kepada banyak orang siapa yang tolong. Saya boleh katakan amin. Saudara. Karena kita cuma anugerah Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab. Orang gila di Gadara itu sembuh. Ketika berjumpa dengan Yesus. Saudara yang percaya hal ini masih terjadi. Sebab itu saya waktu lagi jalan-jalan mau beli sesuatu, ada orang gila saya datengin. Pak Gomsuk bilang jangan gitu saudara. Saya datengin, saya ngomong Yesus itu Tuhan. Dia tahu Isa ya gitu saudara dalam nama Yesus. Jadi saya suka datengin saudara karena saya percaya biar Tuhan saja yang bekerja. Bagaimana kita yang sehat? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat sehat, waras, diberkati Tuhan. Identitas Anda di dalam Tuhan tidak ada yang dapat menggagalkan. Anda boleh gagal, Anda boleh mengalami keterpurukan, Anda boleh mengalami jalan-jalan yang sulit. Tapi ketika Anda berjalan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, identitas Anda baru bahwa hidup Anda ditentukan oleh kata Tuhan, oleh firman Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan kesadaran penuh, bukan kesadaran mata yang tertutup, kesadaran penuh. Engkau akan melihat engkau di bawah tetap terbang tinggi sekalipun di tengah badai. Saya ingin kita baca satu kisah tentang Nuh. Saudara Nuh itu ketika dia disuruh untuk membangun bahtera, dia bukan orang kayak enggak injak tanah, dia normal seperti Anda dan saya. Disuruh buat bahtera di tengah hari yang bolong, saudara. Orang bilang dia gila, tapi dia tidak memperhatikan itu karena dia tahu hidupnya, keyakinannya bukan tergantung dengan kata orang. Dan dia bukan beriman dengan mata yang buta. Keyakinan dia punya Tuhan yang besar dan dia berjalan dalam ketaatan.
Karena ketaatan itu yang membawa setiap kita kepada penggenapan janji-janji Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, kisah dalam Ibrani 11 ayat 7. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Enggak kelihatan saudara. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Anda lihat saudara, perjalanan Anda dan saya akan menentukan hasil akhir nanti. Dia katakan dia mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan tanpa ada tanda atau sign apapun. Saya kalau dari dulu ada tanda Pak, one day kamu akan diberkati, one day Tuhan akan tolong kamu. Kamu tidak akan terus-terus dan divonis oleh dokter. Kamu tidak akan mengalami seterusnya masa sulit, akan datang penyertaan, pertolongan. Kalau ada tanda, siapapun akan ikut Tuhan. Masalahnya banyak kali kita nggak ada tanda, tapi Tuhan mau kita maju. Setuju? Boleh katakan amin. Karena keyakinan Anda, Tuhan adalah Tuhan yang menjaga Anda, mengasihi Anda, yang menyiapkan semua yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Tidak peduli hari ini seperti apa. Tapi ketika Anda melihat bahwa Yesus itu tinggal dalam saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalam aku. Siapa? Firman Allah berkata, siapa yang dapat melawan aku jika Tuhan di pihak aku? Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, saya mau announce satu kabar yang luar biasa. Salah satu jemaat kita yang rajin melayani lewat videographer namanya Eges. Dia jadi salah satu pemenang saudara dari kontes kompetisi dunia jet ski. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya terharu lihat papanya doa. Setiap mau naik tanding doa. Semua doa Anda lihat orang yang mengandalkan Tuhan. Dan meyakini bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Cerita hidup kita di tangan Tuhan. Engkau tidak akan pernah takut. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami perjalanan yang belum kelihatan apa-apa Bu. Nggak ada tanda sama sekali. Nggak kelihatan pertolongan atau mujizat belum ada. Tapi Anda berjalan makin hari makin kuat bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat suatu waktu penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang tim Praise and Worship boleh bersama-sama saudara. Karena saya percaya sekali bahwa hanya kita yang mau berjalan dan menyadari itu yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda. Kita tidak boleh takut dengan keadaan. Kalau orang berkata bahwa kamu tidak punya harapan, berkata balik kepada dia, saya punya Yesus, the hope. Salah satu pengharapan kita. Setuju boleh katakan amin. Kalau keadaan di depan Anda mungkin memberitahu Anda bahwa tidak ada jalan, beritahu kepada keadaan, saya punya Tuhan yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang hari ini mungkin Anda di tengah jalan. Saya baca satu quote saudara yang saya tulis. Dikatakan seperti ini. Dikatakan musuh akan mengaburkan dan akan menyerang dan mengambil identitasmu. Karena ketika engkau lupa siapa dirimu dalam Kristus, engkau akan kehilangan semua yang seharusnya milikmu. Jadi saudara, kalau kita dicuri semua identitas kita, Anda kehilangan pengetahuan siapa Anda. Saudara, Anda tidak mampu untuk bertahan supaya endingnya Anda bisa melihat janji Tuhan itu digenapi. Saya katakan, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan dari dulu sampai sekarang dan gak lihat apa-apa, dan saya mundur, saya gak lihat hari ini saudara. Saya gak lihat penggenapan janji Tuhan hari ini. Sebab itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yakin identitas Anda dalam Tuhan. Siapa saudara? Anak kesayangan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Anak-anak pilihan Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Gagal boleh, mengalami kesulitan boleh, tapi siapa Bapa kita yang bertanggung jawab atas setiap anak-anaknya? Yang setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi Amin.
dia jamin, saudara. Lepaskan percaya kuasanya, ku terima kemenangan dirimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Imanku bersepakat, Yang percaya katakan, ku terima kemenangan darimu. berapa di antara saudara yang kadang kau lupa Tuhanmu besar? Ingat baik, Anda nggak punya orang yang menolong, backing Anda atau apapun. siapa Tuhan Anda? Dia sanggup buka pintu. Dia sanggup beri kekuatan. Dia sanggup menyediakan yang terbaik untuk keluarga kita. Setuju, boleh katakan amin. Yang perlu kita lakukan, sadari identitas Anda dan saya. Jelas, anak kesayangan. Aku punya Katakan, yang telah berjanji. Imanku bersepakat, ku terima kemenangan. Aku punya amin. Amin. bersepakat, ku terima sekarang. Kalau Anda sedang jalan dan di depan ada petugas, dia bilang mana identitas? Itu seperti ketika engkau jalan dan dikatakan dicek dulu identitasnya mana. Oh, saya identitas anak kesayangan Tuhan. Kalau masuk semua apapun yang di depan, dia bisa buka pintu. Anda punya privilege. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Dan itu yang membuat kita semangat. Sekalipun ada di antara saudara, ada yang belum lihat apa-apa. Percaya Tuhan masih bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Itu yang saya lakukan, dokter angkat tangan enggak. Saya bilang, Yesus saya luar biasa. Yesus saya, hidup saya tidak ditentukan oleh dokter. Even mereka hebat dan memang dipakai oleh Tuhan. Mereka menolong banyak orang, tapi hidup saya ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Dan saya mengucapkan bilangan 14 ayat 28. Saya bilang hidup saya ditentukan kalau Tuhan mau saya sembuh. Masih ada umur, pasti saya sembuh. Dokter Singapura, China bilang gak mungkin. Saya bilang enggak, Yesus saya bilang mungkin. Ada berapa di antara saudara di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, kita mau maju, bawa identitas dan katakan saya anak raja, anak kesayangan, maju. Anda akan lihat dia buka pintu. Anda punya privilege. Yang setuju boleh katakan amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Wherever you are, Kami berdoa, kami anak-anak Allah, anak-anak raja. Tidak ada anak raja yang tidak ditolong atau susah terus-menerus. Akan datang waktunya anak cucu ditolong oleh Tuhan. Kami anak raja dipelihara. Melewati kesulitan kami tetap kuat. Karena kami tahu ending hidup kami di dalam tangan Tuhan yang menulis cerita hidup kami. Tangan kami angkat. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Mulai hari ini kami penuh keyakinan. Bukan dengan tatapan kosong atau buta. Tapi keyakinan yang jelas. Hidup kami ditulis oleh Tuhan. Hidup kami dirancang oleh Tuhan. Hidup kami memiliki identitas yang jelas.
mulai hari ini kami akan lihat penggenapan janji Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, lihat pertolongan Tuhan dan yakin telah menerimanya. Lihat tangan Tuhan mengangkat Anda. Tidak ada orang yang dapat menurunkan. Lihat dia buka pintu, no one can stop. Lihat dia sembuhkan, lihat dia pulihkan dan beri kesempatan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Can we give the Lord a big hand? Amen. Silakan kembali, kami mengundang Pak Martin. Ya shalom Bapak Ibu. Yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan berikan tepuk tangan lagi bukan kayu. Dari awal kebaktian sampai dengan saat ini kita diiring untuk mendapatkan pengertian kalau Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin. Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. Pengumuman pada tanggal 26 Agustus kita akan kembali mengadakan KKR wanita jam 6.30. Diharapkan Bapak Ibu-ibu yang bisa hadir, bisa join kembali di ibadah itu. Ajak teman-teman yang memiliki masalah, yang ingin sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Pastor Jacqueline di tempat ini. Sama-sama datang beribadah, mengharapkan mujizat terjadi, itu pasti akan terjadi. Amin, amin, haleluya. Kalau Anda juga yang mau dibaptis, di gereja ini juga menyediakan baptisan. Nanti bisa menghubungi Pastor Alvan atau Pastor Greta untuk pendaftaran. Dan kalau yang ingin bergabung untuk menjadi pengerja di tempat ini, bergabung bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan Reward Church, juga bisa menghubungi Asyar. Kalau ingin bergabung bersama-sama melayani Tuhan, maju bersama-sama di tempat ini. Oke, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pembayaran, iuran dan lain sebagainya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati gereja ini. Mari saat ini kita mau berdoa. Bapa yang baik, dari awal kebaktian kami sampai dengan detik ini Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar kiranya Tuhan Yesus kuduskan, sucikan persembahan kami ya Bapa. Kami tahu Kau tidak melihat nominal jumlah yang kami berikan, tapi ketulusan hati kami ya Bapa. Pikirnya persembahan kami ini Tuhan boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Boleh memperluas Tuhan Yesus kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan yang sangat baik. Amin. Kita bangkit berdiri.
Tuhan mengejar Anda. Your goodness is running after. Amen. From my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Boleh angkat sekali lagi kedua tanganmu. Your goodness. Your goodness is running after. Your goodness is running after. From my life laid down, I'm surrendered now. Your goodness is running after. Your goodness. Your goodness is running. Saya undang Pastor Alphonse. Goodness is running after. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Kau, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada ibadah pada hari ini Tuhan. Kau luar biasa, Kau ajaib dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau membuat kami menjadi jelas di hadapan Kau Tuhan. Kami mempunyai identitas yang jelas di hadapan Kau. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap maju. Apapun yang menjadi halangan rintangan masa depan kami. Kami tetap mau menerobos terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang bantu kami. Beri kekuatan bagi setiap kami Roh Kudus. Karena kami percaya, yes, hidup kami akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menghasilkan buah yang tetap. Dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Sehingga nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan oleh setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali pulang. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum itu kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga ke setiap kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia demi kasih karunia sudah dilimpahkannya bagi kita semua. Dan melalui perantara anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan terus menyertai dan Roh Kudus yang memimpin menuntun setiap langkah kami. Mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Yesus Kristus datang dua kalinya dan kita semua sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Amin. God bless you all.